Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Baik. Ada yang sehat ya hari ini? Hadir semua. Ya, berarti ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya atau sekolahnya untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa, kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ya. Baik. Agar kita tambah semangat, kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung ya. Semuanya bernyanyi biar kita tambah semangat belajarnya. Halo. Gimana, udah semangat lagi setelah ini? Sudah. Baik. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apa materi yang Ibu kemarin kita bahas? Apa materi Ibu sebelum TTS yang kita bahas? Tentang apa? Yang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Sekarang kita akan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Adakah kaitannya antara materi sebelumnya dengan materi yang sekarang akan kita bahas? Ada. Perlindungan adalah hak dan penegakan adalah kewajiban. Yang perlindungan dengan sekarang ya, paham ya? Nah, sebelum masuk ke penegakan hukum, Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, manfaat dari kita mempelajari perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan kalian, yaitu agar kalian bisa melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan keluarga, ya, dalam lingkungan bangsa dan negara. Itu manfaatnya. Di sini juga Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang akan kita lakukan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu kalian dapat menguraikan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian nanti akan mempresentasikan hasil tentang bagaimana perlindungan dan penegakan hukum dengan baik dan benar, gitu ya. Itu yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, siapa? Ada yang mau membacakan? Saya. Ya. Yang pertama adalah orientasi masalah. Kemudian, yang keduanya organisasi belajar. Ya. Ketiga, penyelidikan individu dan kelompok.
Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil, dan yang terakhir adalah analisis proses dan penyelesaian. Yang itu langkah-langkah pembelajaran yang nanti akan kita lakukan ya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian kita akan melihat tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ya, ini videonya, silahkan kalian baik-baik ya. Silahkan kalian simak baik-baik videonya, kemudian nanti kalian lakukan analisis dalam LKPD yang Ibu berikan. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia itu, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ataukah belum? Ya, silakan. Kita akan menyimak videonya terlebih dahulu. Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengadilan yang menentukan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dengan hukum. Nah, kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita, terlepas dari jerat hukum, mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini Itu anak-anak video tentang kasus-kasus yang memang membutuhkan perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang Ibu mau bertanya, setelah melihat video yang tadi, sebenarnya perlindungan hukum itu apa sih? Apa perlindungan hukum itu? Hak yang harus diperoleh semua orang. Hak yang harus diperoleh oleh setiap orang, yang merupakan hak. Perlindungan hukum itu merupakan hak yang harus diperoleh setiap orang. Baik, ada lagi pendapat lain tentang perlindungan hukum? Ya, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. jadi betul sekali ya. Jadi perlindungan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, baik siapapun itu, untuk melindungi hak-hak orang lain. Ya, itu perlindungan hukum. Ya, kalau penegakan hukumnya, apa penegakan hukumnya? Adalah ya, cara terwujudnya untuk terwujudnya perlindungan hukum. Boleh ya, cara terwujudnya perlindungan hukum itu penegak hukum. Ada lagi, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di situ ada sebuah kasus yang akan diselesaikan oleh kalian atau yang akan dibahas dengan kelompok kalian. Nah, sekarang kita membagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, berhitung mulai dari sana 1 sampai 5, kemudian balik lagi 1 sampai 5 dan seterusnya. Ya, nanti untuk yang ke bagian nomor 1 silahkan gabung menjadi kelompok 1, kelompok 2, nomor 2 kelompok 2 dan seterusnya. Ya, nah silahkan berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4. Ingat 20 menit ya untuk diskusinya. Diskusi boleh rame. Kalau ada yang kurang paham juga boleh di ibu ya. Atau ada yang kurang paham atau perlindungan dan penegakan Oh, Nenek Mina dihukum 1 bulan 15 hari. Banyumas, Nenek Mina 55 tahun. Tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik
PT Rumpun Sari Antan akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan kelola oleh PT. Tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi tidak memiliki keadilan untuk masyarakat. Oh gitu. Jadi hukumnya itu tidak melanggar hak asasi manusia, tetapi tidak adil gitu untuk kasus Nenek Minah ini. Gitu. Jadi penegakan hukumnya kurang adil, gitu ya. Itu. Baik, saya akan bertanya. Jika Anda mendapatkan kasus penghinaan kita, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Yang saya akan lakukan adalah mengakui pencurian tersebut karena memang saya bersalah dan mengikuti proses hukum yang sebaik-baiknya karena saya merasa salah jika saya menjadi neneknya dan jika benar saya akan mengajukan banding atau mengajukan banding dan membela kebenaran apa yang terjadi sebenarnya. Itu jawabannya. Kalau misalnya posisinya ada di Nenek Minah, itu yang akan dilakukan. Ya, tadi solusinya apa? Penegakan hukum terhadap Nenek Minah harus terlepas dari sosial dan moralitas karena menurut aliran ini hukum adalah pasif. Itu solusinya tadi ya. Solusinya penegakan hukum Nenek Minah harus sesuai dengan moralitas. Ya. Ada yang lain lagi? Ya. Ya, cukup. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Beri applause dulu untuk kelompok 2. Ayo. Silakan. Baik, anak-anak. Sebelum diakhiri, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini apa itu perlindungan dan penegakan hukum, kemudian siapa saja yang dapat melakukan atau yang dapat menerima perlindungan hukum. Ya, kita silakan. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum membuat peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat agar manusia tidak berperilaku semena-mena. Gitu. Jadi penting sekali ya untuk adanya perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan kedamaian, kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, jadi perlindungan hukum itu diberikan oleh kepada siapa saja? Semua orang, oleh kepada setiap orang. Ya, kepada setiap orang termasuk tersangka. Ya, itu perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan benar. Nah, kita lakukan evaluasi melalui kasus ya. Silakan kerjakan soalnya. 20 detik untuk mengerjakan satu soal. Itu maksudnya jaringannya kayak gitu. Ya. Nah, ini yang menjawab benar siapa yang paling atas? Ani, Desi, Ratnasari, kemudian Dita Ayu, Alisa, dan Tina. Itu yang menjawab jawaban paling benar hasil evaluasi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak. Untuk minggu selanjutnya, tadi kita sudah melakukan kesimpulan ya, semuanya tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan pelajari tentang peran lembaga penegak hukum. Ya, kemudian minggu depan kalian siapkan bahan-bahan untuk membuat mapping seperti kertas A3, kemudian spidol dan lain sebagainya. Ya, itu disiapkan dari sekarang, gitu ya. Karena besok di pertemuan minggu depan kita akan membuat mapping. Dan sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai.
Selesai. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.